berat. Nah, di sini ada dua sub pembahasan, yaitu satuan panjang dan satuan berat. Nah, yang pertama kita harus mengetahui teknik pengukurannya terlebih dahulu. Pemilihan alat ukur dan melakukan pengukuran dengan teliti itu sangat penting agar hasil percobaan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengukuran adalah yang pertama itu harus memulai pada angka 0 pada alat ukur yang digunakan. Kedua, menggunakan alat ukur yang tepat dan benar. Dan yang ketiga, mencatat hasil pengukuran dengan simbol satuan. Selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, di sini ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat kita gunakan. Gambar yang pertama terlihat di situ ada gambar penggaris. Nah, penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda. Penggaris ini sangat umum kita gunakan. Dan gambar yang kedua itu ada gambar meteran pita. Nah, gambar meteran pita ini digunakan oleh tukang menjahit. Biasanya itu untuk mengukur panjang baju, panjang kain. Dan yang ketiga itu meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Dan yang terakhir itu meteran roll besar. Itu digunakan untuk mengukur panjang tanah hingga 50 meter. Nah, perhatikan tangga satuan di bawah ini. Di sini ada tangga satuan yang dimana di sini ada KM, HM, DAM, MDM, CM, dan MM. Nah, di sini Ibu akan menjabarkan terlebih dahulu singkatan dari satuan tangga berikut ini. KM itu adalah singkatan dari kilometer. HM itu singkatan dari hektometer. DAM itu singkatan dari dekameter. M itu singkatan dari meter. DM singkatan dari desimeter. CM singkatan dari sentimeter. Dan MM singkatan dari milimeter. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ada tulisan di sini setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Artinya setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Dan setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10. Dan setiap turun satu tingkat itu dikalikan dengan 10. Nah, baiklah, di sini ada contoh soal tangga satuan. Yang pertama itu ada 3 km atau 3 km sama dengan titik-titik M. Itu mencari hasil M-nya. Dari KM ke M itu naik atau turun? Turun. Iya, betul. Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Penyelesaiannya di sini agar lebih mudah, kita tulis terlebih dahulu 3. Turun berarti dikali. Kali turunnya berapa tangga? 3 tangga. Agar lebih mudah, kita tinggal tambahkan nolnya 3. 1, 2, 3. 1000 ya. Nah, 3 dikali 1000 sama dengan berapa? Ya, 3000. Berarti hasil dari 3 km atau 3 km itu sama dengan 3000 meter. Nah, contoh soal yang kedua, 7M sama dengan titik-titik DM. Dari M ke DM itu turun atau naik? Turun. Turun berapa tangga? Turunnya 1 tangga. Berarti cuma kita kalikan dengan 10. Jadi 7 dikali 10 sama dengan 70. Di hasil dari 7M atau 7 meter itu sama dengan 70 DM atau desimeter. Dan contoh yang ketiga ada 1000M atau 1000 meter sama dengan titik-titik KM atau kilometer. Dari M ke KM. Dari M ke KM berarti naik ya. Naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Penyelesaiannya lebih mudah, kita tulis dulu 1000. Nah, kalau naik berarti dibagi. Naik 3 tangga, tinggal kita tambahkan nolnya 3. 1, 2, 3. 1000 dikali 1000 sama dengan 1. Berarti hasil dari 1000M atau 1000 meter itu sama dengan 1 km atau 1 km.
sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Di sini timbangan yang pertama itu timbangan berat badan. Timbangan berat badan ini biasa digunakan untuk menimbang berat badan anak-anak hingga dewasa. Yang kedua itu timbangan neraca. Timbangan neraca ini biasa digunakan untuk menimbang perhiasan. Yang ketiga itu ada timbangan rumah tangga. Nah, timbangan rumah tangga ini biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti menimbang bahan-bahan kue. Dan yang gambar yang keempat itu ada timbangan bebek. Timbangan bebek ini biasa digunakan di pasar untuk menimbang buah, sayur, tepung, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada tangga satuan berat seperti tangga satuan tadi, yang ini bedanya dengan tangga satuan berat. Di sini Ibu akan menjelaskan juga terlebih dahulu KG, HG, DAG, DG, CG, dan EG. KG itu singkatan dari kilogram. HG itu singkatan dari hektogram atau ons. DAG singkatan dari dekagram. DG itu singkatan dari gram. DG singkatan dari desigram. CG singkatan dari sentigram. Dan MG singkatan dari miligram. Nah, di sini sama-sama dibagi, naik satu tingkat dibagi dengan 10 dan turun satu tingkat dikali dengan 10. Seperti yang pertama tadi. Nah, di sini ada contoh soal lagi. 2 KG sama dengan titik-titik G. Cara penyelesaiannya itu sama seperti yang pertama tadi, dan sama seperti tangga satuan panjang tadi. Dari KG ke G, itu turun atau naik? Ya, turun. Turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Penyelesaiannya tulis 2. Kalau turun berarti dikali. Turun 3 tangga, tinggal kita tambahkan nolnya 3. 1, 2, 3. 1000. 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Jadi hasil dari 2 kg atau kilogram sama dengan 2000 G atau gram. Contoh soal yang kedua itu ada 70 Hg sama dengan titik-titik Kg. Nah, dari Hg ke Kg, Hg ke Kg. Nah, itu naik ya. Dari Hg ke Kg naik berapa satu tangga? Naik 1 tangga. Berarti kita bagi dengan 10. Tulis dulu. 70 dibagi 10 sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Arti hasil dari 70 Hg atau hektogram sama dengan 7 Kg atau 7 kilogram. Nah, contoh soal terakhir itu ada 600 mg miligram sama dengan titik-titik Cg atau sentigram. Dari mg ke Cg, mg ke Cg, naik 1 tangga. Dari mg ke Cg naik 1 tangga. Kita bagi dengan 10. 600 dibagi 10 sama dengan 60. Nanti hasil dari 600 mg atau 600 mg sama dengan 60 Cg atau 60 cm. Sudah paham anak-anak semuanya? Nah, baiklah, karena sudah paham semuanya, waktu materi kita hari ini juga sudah habis. Baiklah, itulah tadi sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.